Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Haitsu qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Rekan-rekan ICF yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermajelis ilmu. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah di atas jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saling mengingatkan di antara rekan-rekan kita yang mungkin kita anggap beberapa kali pertemuan nggak bisa hadir. Mari kita ingatkan mereka, kita jawil mereka, kita jabri mereka, kita dulani, kita silaturahimi. Walaupun rong iso jajakne, nek iso jajakne gen tambah. Wah, ngaji ning kono yo beda. Ora teko nek dijajakne yo. Nah. Dan kita mari juga senantiasa mewaspadai diri kita dari fitnah-fitnah dunia. Kita harus paham bersama bahwa dunia ini adalah tempatnya menipu, sekalipun di sana penuh dengan kenikmatan. Tapi kalau kita terpesona dengan kenikmatan dunia ini sampai kita kemudian menikmati dunia, yang kita khawatirkan adalah ketika kita sudah bisa merasakan nikmatnya dunia, kita lupa dengan akhirat. Salam dan salawat semoga terlimpah teruntuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita senantiasa mengikuti apa yang menjadi perintah beliau, anjuran-anjuran beliau, ajaran beliau maupun teladan beliau. Nabi Muhammad itu kalau orang Barat menganggap sebagai orang yang penuh dengan kriminal. Tapi kita lihat justru yang ada adalah akhlaknya, itu adalah akhlak yang sangat mulia. Sampai ada orang Barat membuat buku 100 orang yang berpengaruh di dunia, justru menempatkan yang pertama siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal dalam pandangan orang kafir, dalam pandangan orang Barat sebagai orang yang menjadi pionir daripada munculnya gerakan-gerakan radikal atau teroris. Itu karena melihat kaum muslimin mengenal syariat, yakni jihad fisabilillah. Waalaikumsalam. Padahal jihad itu sendiri munculnya adalah sebagai bentuk pembelaan daripada kemuliaan kaum muslimin. Jihad itu sendiri muncul lahir dari adanya pembelaan terhadap yakni harga diri Islam itu sendiri. Maka muncullah di sana jihad. Sehingga tidak ada jihad yang kemudian serampangan, tidak ada jihad yang asal main ini dan itu, kecuali di sana mesti para pelakunya tidak memahami ilmu jihad yang dibenarkan. Kita tahu sendiri bagaimana kalau sekiranya beliau Rasulullah dianggap sebagai pionirnya radikal, tapi justru kita lihat akhlak beliau itu mencerminkan akhlak yang sangat mulia sekali. Anda bisa perhatikan sebelum beliau diangkat jadi nabi pun orang-orang di sekitar Mekah itu mereka sepakat menjuluki beliau sebagai Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Sebagai orang yang dapat dipercaya, karena memang sangat amanah sekali, jujur, orangnya lembut. Bahkan beliau ketika sujud di depan Ka'bah, beliau dilempari kotoran hewan, tapi justru beliau bisa dengan penuh kesabaran untuk menerima ujian dari Allah ini, sampai yakni ketika orang yang melempari dengan kotoran ini sakit, beliau malah justru menjenguknya. Ini sebuah bukti akhlak dari beliau yang sangat mulia sekali. Makanya layak kalau kemudian beliau bersabda kepada kita,
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku ini diutus kepada kalian itu salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau ada yang bilang Islam itu penuh dengan intoleran, itu sebenarnya tidak tepat. Justru yang ada, Islam itu adalah rahmatan lil alamin, membawa kebarokahan, membawa rahmat bagi alam semesta. Maka kalau kemarin ada sempat viral itu di Facebook, itu adanya orang yang membandingkan Pancasila dengan Al-Quran. Pancasila itu benar-benar mengayomi seluruh lapisan masyarakat, tapi kalau Al-Quran itu mengayomi hanya untuk komunitas pecinta Al-Quran saja. Maka ini sangat-sangat disayangkan orang yang berani-beraninya membuat tulisan seperti ini. Berarti dia mencoba untuk membandingkan antara Al-Quran dengan Pancasila. Dia berusaha untuk membandingkan Undang-Undang 45 dengan Al-Quran. Ini sangat jauh sekali. Bahkan di dalam Pancasila itu sendiri, di sana ada nilai-nilai daripada Islam. Walaupun juga perlu untuk kita garis bawahi nilai-nilai Islam yang bagaimana, begitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam tentu harus bangga dengan agama kita sendiri, karena dalam berbagai aspek kehidupan betul-betul diatur oleh Islam itu sendiri. Kemarin sempat ada seorang mu'alaf masih muda itu, dia masuk Islam hanya karena mengetahui Islam ini berbeda dengan agama yang lain. Dalam Islam seluruh aspek kehidupan itu diajarkan. Bukannya sekedar sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang mubah pun di sana diajarkan. Sampai cara makan, cara tidur, cara ke belakang, buang air besar, buang air kecil pun diajarkan, diatur semua. Dan tidak ada agama yang sesempurna seperti Islam ini. Nah, maka gara-gara itu kemudian dia pun berpikir, lah kalau semuanya diatur dan semua aturan yang telah ditetapkan dalam Islam nggak ada yang membawa mafsadah, semuanya itu membawa maslahat semua. Kenapa sih kita itu disunahkan untuk tidur menghadap ke kanan, menghadap ke ini mas, kiblat? Pokoknya mati berarti? Ya enggak juga. Pokoknya jelas miring ke kanan. Kenapa kita kemudian disunahkan untuk duduk ketika minum? Ini semua kan membawa masalah semua. Secara ilmu kesehatan nanti bisa ditanya sama ahlinya. Padahal ketika itu belum ada ahli kesehatan yang kemudian mengetahuinya. Tapi Rasulullah sudah memerintahkan dulu. Maka daripada itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bangga dengan agama yang telah kita peluk dan harus kita manfaatkan seluruh ajaran-ajaran yang telah ditentukan untuk kita dengan cara kita berusaha untuk menyelami setiap ajaran-ajarannya, kita berusaha untuk mengamalkan setiap ajaran-ajarannya. Ingat, tidak ada ajaran Islam yang membawa mafsadah, enggak ada. Semua ajaran Islam itu mesti membawa manfaat bagi mereka yang mengamalkannya. Nah, oleh karena itu mari kita betul-betul berusaha memahami Islam secara kafah. Mana sih ajaran Islam yang belum kita ketahui itu mana? Kalau kita sudah tahu, maka segera kita amalkan. Mana sih larangan-larangan Allah dan Rasulnya yang belum kita ketahui? Sehingga kita akan senantiasa penasaran terus. Kalau nanti saya ada satu saja larangan yang tidak saya ketahui, wah alangkah ruginya saya. Saya harus tahu seluruh larangan-larangan Allah dan Rasulnya itu apa saja. Sehingga dengan begitu saya bisa menjalankan Islam secara kafah. Sehingga dari sini rekan semuanya, kita nggak akan mungkin bisa menjadi seorang muslim kafah, muslim yang sempurna, kalau kita tidak berilmu. Dan ini tidak bisa tidak. Kita harus berilmu kalau ingin menjadi seorang muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara menyeluruh, secara sempurna. Ini kalau kita lihat bagaimana penjelasan para ulama, maknanya adalah kita harus bisa menjalankan apa yang menjadi aturan-aturan dalam Islam itu secara keseluruhan. Dan kita nggak akan mungkin bisa menjalani seluruh aturan-aturan Islam kalau kita nggak paham aturan-aturan Islam itu apa saja. Kan begitu. Kita ketika menjalani Islam secara kafah berarti kita harus mengamalkan
perintah-perintahnya secara menyeluruh dan menjauhi larangan-larangannya secara menyeluruh. Dan kita nggak akan mungkin bisa mengamalkan perintah-perintahnya secara menyeluruh, nggak akan mungkin bisa menjauhi larangan-larangan Islam secara menyeluruh kalau kita nggak tahu mana perintah yang menyeluruh itu dan mana larangan Allah yang menyeluruh itu. Maka berarti kita mau nggak mau harus menuntut ilmu. Maka dalam Islam menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Makanya jangan sampai kendor, jangan sampai meletre. Kita harus ojo pedot wesi. Nah wesi gak bisa pedot. Nek oyot mungkin bisa pedot itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jaga kesemangatan kita di dalam thalabul ilmu. Sekalipun ya iki rada molor ke rumah saya tambah mundur sih ya. Nah, saya rasakan begitu. Kemarin itu jam 7 lebih dikit itu baru selesai, sekarang sepertinya jam 7 lebih 20. Itu sekitar berapa itu? Nah, malam hari ini sebelumnya kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan materi akidah pekan pertama, pembahasan hal-hal yang membatalkan tauhid atau iman. Kemarin secara garis besar kita sudah bahas tentang yang membatalkan tauhid atau iman itu syirik besar dalam tauhid uluhiyah. Sekarang kita masuk pada poin kedua, yakni kufur besar atau al-kufru al-akbaru, kufur akbar. Kufur akbar sama syirik akbar ini memang hampir sama. Ya, yang jelas sama-sama menjadikan yakni pelakunya itu murtad. Tapi secara definisi belum tentu sama. Kalau kufur akbar ini kita bahas secara bahasa dulu. Kufur itu al-kufru fil lughah bima'na as-satri. Pengertian kufur secara bahasa itu adalah as-satr. Satr, tahu satr Mas? Pembatas atau yakni batasan. Sehingga dari sisi bahasa saja kita mungkin bisa sedikit memahami kufur itu sebenarnya gimana. Kalau dikatakan secara bahasa itu kufur itu artinya adalah pembatas, maka kita bisa yakni menerawang sendiri. Berarti kemungkinan besar kufur itu adalah orang yang membatasi diri dalam keimanannya. Dia tidak mengimani sesuatu yang seharusnya diimani karena dia membatasi. Nah, dalam hal ini dia membatasi dari mengimani apa? Oke. Secara istilah atau secara syar'i, cara bahasa gauli, terminologi. Nah, kufur itu adalah adamul imani bi arkanihi, yakni tidak mengimani rukun-rukun iman. Adamul imani bi arkanihi, tidak mengimani rukun-rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Nah, ke-6 rukun itu tidak kita imani dengan benar. Atau salah satu atau salah 2 dari 6 rukun iman itu tidak kita imani dengan benar. Maka ini kita bisa kafir. Anda percaya Allah sebagai Rabb Anda menyembah Allah, tapi Anda enggak percaya kalau Allah punya malaikat, Anda bisa kafir itu. Wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapa yang mengkufuri Allah, mengkufuri malaikatnya dan seterusnya itu dari rukun-rukun iman itu, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang ba'idan, yang jauh. Hanya ulama sepakat orang yang tidak meyakini adanya malaikat maka dia bisa kafir. Orang kafir Quraisy saja mereka percaya itu, Mas. Orang kafir Quraisy saja itu percaya kalau malaikat itu ada. Hanya saja orang kafir Quraisy itu meyakini, di antara mereka dia meyakini malaikat itu perempuan dan dia adalah anak perempuan Allah. Itu orang kafir Quraisy. Nanti kita bahas kalau sudah masanya, kita bahas tentang seluk-beluk tentang malaikat.
Nah, ini pengertian kufur secara istilah, yakni tidak mengimani tentang 6 rukun iman. Ini bisa dianggap sebagai orang yang kafir. Maka kalau ada orang yang meyakini Yesus sebagai Tuhannya dan dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya, berarti layakkah untuk kita katakan dia kafir? Layak enggak? Layak. Maka kalau ada orang Kristen merasa tersinggung, kamu itu, hai orang Islam, katanya sebagai agama yang toleransi. Kalau toleransi ya kamu jangan mengatakan saya ini sebagai kafir. Saya tersinggung loh. Maka cukup jenengan balik pertanyaannya. Mbak percaya enggak kalau Tuhan saya, Allah ini sebagai Tuhan yang sebenarnya? Enggak percaya. Mbak percayanya Tuhan menurut Anda itu gimana? Menurut Mbak gimana? Yang saya yakini Tuhan yang hak itu adalah Yesus. Nah, kafir itu sendiri Mbak tahu nggak artinya apa? Kafir itu apa, Mas? Menurut mereka pengertian kafir itu apa? Menurut mereka pengertian kafir pokoknya elek-elek ngono ki. Pokoknya orang-orang yang di luar Islam dianggap kafir. Nah, padahal sebenarnya kata kafir itu sendiri kalau dikatakan orang yang kafir itu adalah orang non muslim itu sudah tepat. Karena kafir itu sendiri adalah membatasi diri dari mengimani dari yang sebenarnya harus diimani. Dia membatasi dirinya dalam mengimani sesuatu. Dia tidak mengimani sesuatu yang seharusnya diimani gitu loh, paham gak? Dia tidak mengimani Allah sebagai Robnya. Dia tidak mengimani Muhammad sebagai nabinya. Itu dikatakan kafir. Dia membatasi diri dalam keimanannya. Dia cuma percaya adanya Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Yesus. Maka ini jelas kafir. Kalau mau dikatakan orang itu tidak kafir, maka berarti dia harus meyakini Tuhan itu ada. Dan dia harus meyakini Tuhan yang benar itu adalah Allah. Maka berarti dari sini sangat jelas sekali. Setiap orang yang membatasi diri dari keimanannya, dia tidak mengimani salah satu dari 6 rukun iman ini, maka pasti dia itu sebagai orang kafir. Masjidnya paham tuh? Ngantuk toh? Ngantuk. Jadi orang ngantuk kergelegean. Nah, Mas Afan paham ya? Setiap orang yang tidak mengimani 6 rukun iman, satu saja, maka dia dikatakan sebagai orang kafir. Itu pengertian kafir seperti itu, atau kufur seperti itu. Kufur itu sifatnya membatasi diri dalam keimanan. Nah, dia tidak mengimani Allah sebagai Rabbnya, dia tidak mengimani Muhammad sebagai nabinya, dia tidak mengimani Al-Quran sebagai kitab sucinya. Maka dia dianggap sebagai orang kafir. Maka kalau ada orang yang tidak mengimani Allah sebagai Rabbnya, maka kalau kita sebut kafir seharusnya dia nggak tersinggung seharusnya. Betul tidak? Seharusnya nggak tersinggung. Maka rekan-rekan ICF yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu nanti berarti macam-macam kekafiran itu banyak banget. Macam-macam kufur itu banyak banget sehingga menyebabkan seseorang itu bisa kafir. Nah, sekarang kita langsung masuk pada pembahasan yakni anwa'ul kufri, macam-macam kekufuran. Lil kufri anwa'un katsiratun. Kufur itu ada banyak sekali macamnya. Ahammuha, dan diantara sekian banyak itu yang paling terpenting adalah yang pertama, kufrul ingkari wa takdzibi, yakni kufur mengingkari atau mendustakan. Maksudnya mengingkari atau mendustakan itu gimana? Wa huwa ayyunkirul mukallafu syai'an min usuliddini, yakni seseorang yang dia itu sudah mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu maksudnya adalah orang yang sudah terkena kewajiban untuk meyakini sesuatu yang seharusnya diyakini. Mukallaf itu adalah orang yang sudah terkena beban untuk menjalankan sesuatu yang seharusnya dikerjakan. Mukallaf itu adalah seseorang yang sudah saatnya untuk menjauhi sesuatu yang harusnya dijauhi. Sehingga dari sana muncullah istilah yakni baligh, orang yang baligh. Maka setiap orang yang mukallaf
atau orang yang balik. Maka ketika dia itu mengingkari min usulid dini, mengingkari di antara dasar-dasar agama, rukun iman contohnya. Dia mengingkari rukun iman, mengingkari Allah sebagai Rabb-nya, mengingkari malaikat, mengingkari kitab, mengingkari rasul, tidak meyakini Al-Quran sebagai kitab suci, dikatakannya Al-Quran adalah buatan Muhammad dan lain sebagainya, maka ini bisa menyebabkan seorang itu kafir. Yang jelas mengingkari usuluddin, mengingkari sumber-sumber Islam, mengingkari dasar-dasar keimanan, mengingkari hal-hal yang berhubungannya dengan masalah akidah. Ini bisa kafir. Au ahkamuhu. Mas iki kok entek ono suara kuwi. Pak ambil oleh Rama. Ambil rawuh lo Mas, nek bener. Bismillah. Malah enak jahene apa jenenge? Rada remuk iki mlebu sisan. Alhamdulillah. Untung gepukane rapate gede. Wa huwa ayyunkiral mukallafu syai'an min usulid dini au ahkamihi. Nah, kemudian selanjutnya adalah orang yang mengingkari hukum-hukum yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Contohnya mengingkari rukun Islam, mengingkari sholat. Sholat ini kan kewajiban, betul ya? Mengingkari zakat, mengingkari puasa, mengingkari haji yang hubungannya dengan hukum-hukum Islam. Mengingkari akikah, padahal itu dalam Islam ada syariatnya. Mengingkari yakni udhiyah, berkorban. Ada yang kemarin orang liberal dia bilang, sudah kita itu kalau mau berkorban, daripada kita iuran uang kemudian kita belikan hewan untuk kemudian kita sembelih, mending yakni kita langsung berikan pada fakir miskin. Karena setiap orang yang fakir miskin belum tentu menginginkan apa? Daging, belum tentu membutuhkan daging, bisa jadi membutuhkan barang-barang yang lain, uang contohnya. Ini sama saja dia mengingkari yakni syariat daripada Allah Subhanahu wa taala berupa menyembelih hewan kurban. Ini bisa kufur, bisa. Au akhbarihi as-sabitati subutan qat'iyyan, atau mengingkari kabar-kabar yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis secara pasti. Kita ingkari kabar-kabar yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Contohnya apa? Ya kabar-kabar tentang nanti hari kiamat itu bagaimana, kabar-kabar yakni sebelum terjadinya hari kiamat itu bagaimana. Ada yakni tanda-tanda kiamat kubro, ada yang sugro. Ini kan kabar-kabar yang telah diurai di dalam Al-Quran sama hadis. Ketika ada satu kabar saja tidak kita yakini, kita tolak, maka sama saja kita menolak satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, kita tidak meyakini tentang Ya'jud dan Ma'jud. Padahal kisah Ya'jud dan Ma'jud, berita tentang Ya'jud dan Ma'jud itu terdapat dalam Al-Quran atau enggak? Ada enggak? Ada. Ya'juju wa Ma'juju ini ada. Nah, ketika hal ini tidak kita yakini sebagai sebuah kisah yang nyata, dan walaupun hal ini belum terjadi ya, maka sama saja kita mengingkari satu ayat dalam Al-Quran, dan ini bisa menjadikan kita kufur. Atau kita tidak meyakini akan adanya azab kubur. Azab kubur itu ada atau enggak? Kalau tidak ada, ngapain Rasulullah bersabda kepada kita untuk berdoa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Azab kubur itu ada. Rasulullah juga pernah melewati dua kuburan. Kemarin Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur ini, beliau melewati dua kuburan. Beliau kemudian menunjuk keduanya sekarang sedang disiksa. Yang satu disiksa karena namimah, mengadu domba, yang satu disiksa karena dia buang air tetapi dia tidak
membersihkannya. Ada riwayat yang lain menyebutkan yakni dia tidak mau menutup auratnya, langsung matur macam ngarep omahmu. Nah, maka Rasulullah menyebutkan di sini tadi dia sedang diadab. Kalau ada orang yang tidak meyakininya, maka ini jelas kufur. Mosok gur ngono wae kafir. Coba ulang meneh, mosok gur ngono wae. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maupun kabar-kabar yang lain surga neraka. Bagaimana sih nanti keadaannya padang mahsyar? Atau ini Nabi Isa alaihissalam tidak turun. Saya dulu pernah diskusi dengan seorang bapak-bapak. Beliau itu termasuk tokoh apa ya? Tokoh di masyarakat. Ketika saya ngobrol tentang masalah Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman, dia menolak. Wah, wis ora percaya Mas. Bilang opo? Bilang kuyung ini lho, wong-wong dijak suatu yang wangel rame-rame. Data Nabi Isa turun ke muka bumi. Wong-wong kuyung ini dijak angel rame-rame. Ki piye iso wong-wong kaya ini terus akhir sampai malih tak yang masjid kabeh ngono iki. Ya logika kan ya. Dia menolak karena apa? Logika. Tapi ingat, rambu-rambunya orang kayak gini juga tidak boleh lantas kita katakan kafir. Mbah, ngati-ngati mbah jenengan iso kafir mbah. Jangan gitu. Kita kasih aja apa namanya peringatan. Ngapunten mbah. Ngapunten Pak, maaf Pak. Ini ada dalilnya, terdapat dalam ini dan ini. Nah, sehingga kita wajib meyakini Pak. Apapun kondisinya sekarang, sepertinya secara nalar itu sepertinya kita tidak ada hubungannya. Kalau nanti Nabi Isa turun, tetap Nabi Isa itu akan turun. Karena ada dalilnya. Nanti nanti Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah di sebuah masjid yang ada menara putihnya di sana. Menara putihnya ini ning Norjoyo apa ya nek? Baitur Rahman nek. Sayangan nek, ijo kaya. Nah, kita nggak bisa kemudian menolak karena dari logika itu. Tidak bisa. Selama ada penjelasannya dalam Al-Quran sama hadis harus kita yakini. Kemarin ada orang yang menolak kisah Isra Mi'raj itu. Dia katakan, nggak bisa sesuai dengan logika. Nggak matuk karo logika. Nah, dia memahami Islam, tapi dia meyakini Islam itu sebagai agamanya. Dan dia mau menjalankan syariat Islam tetapi yang sesuai dengan logika. Dia tidak mau untuk menerima kisah-kisah yang dianggap tidak sesuai dengan logika. Sehingga Isra Mi'raj itu menurut dia apa? Cuman dongeng, tidak fakta itu katanya. Karena dalam kisah Isra Mi'raj itu tidak sesuai dengan logika menurut dia. Ya memang benar kan? Tidak bisa diterima secara logika kan? Perjalanan satu malam tok itu menuju Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Belum lagi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Saudi Arabia ke Al-Aqsa di mana itu Palestina, jauh sekali itu sangat jauh sekali. Maka menurut mereka ini nggak bisa diterima secara nalar. Gara-gara itu ada tadi komunitas Islam yang menolaknya. Ini sangat berbahaya. Maka yang seperti ini juga nggak bisa kita katakan dia secara personal kafir secara langsung, nggak bisa sebenarnya. Nah, karena ada beberapa kemungkinan dia nggak bisa kita kafirkan. Karena sangat mungkin sekali dia salah dalam berijtihad, salah dalam berdalil. Karena dia berdalil cuma menggunakan logika. Maka orang seperti ini tidak layak untuk kita kafirkan langsung. Tetapi harus ada yakni kebijakan-kebijakan. Harus ada cara bagi kita untuk kemudian memberikan tabayun kepada orang tadi. Kita jelaskan pelan-pelan, kita jelaskan. Kalau memang dia itu sudah kita jelaskan kok ya nggak paham itu ya, karena memang cara berdalil yang benar bagaimana dia juga nggak paham itu. Dan dia bukan karena hawa nafsu, cuman karena memang yakni cara berdalilnya, cara main dalilnya dia belum paham karena orang awam. Ingat sekali ya, bukan karena hawa nafsu. Kan ada orang kayak gini, di kanannya bolak-balik, iki enak dalilnya ini. Dan dia menolak pendapat kita itu bukan karena hawa nafsu, cuman karena memang piye ya nek cara wong ngono uteke dedel mungkin apa ya. Nah, mudeng dedel Mas. Kewandane kon mlayu brangkang wae aja. Dijak mlayu ra iso gen brangkang wae uteke. Karena ada orang kayak gini. Makanya kayak gini jangan dikafirkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dulu pernah diskusi
dengan orang-orang Jahmiyah yang menolak bahwasanya Allah itu di atas ars bersemayam. Itu orang-orang Jahmiyah nggak meyakini. Padahal dalam Al-Quran itu sudah ada jelas sekali. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah yang Maha Rahman itu di atas ars, dia bersemayam di sana. Tapi mereka aliran Jahmiyah ini mereka menolaknya. Akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun menyatakan, yakni ana law wafaqtukum kuntu kafiran. Aku kalau menyetujui pendapat kalian maka aku sudah kafir. Tetapi alimtu anna qaulakum tetapi bagiku kalian tidak kafir. Li'annakum jahalun, karena kalian termasuk orang yang jahal, orang yang bodoh di dalam berdalil, mengambil dalil. Nggak tahu cara berdalil gimana. Makanya beliau tidak berani mengkafirkan. Dan oleh karena itu Imam Syafi'i itu pernah bilang begini, saya kalau diskusi dengan ahli ilmu sekalipun dia itu 10 orang, saya yakin optimis saya menang mesti. Tapi kalau saya berdiskusi dengan orang yang nggak paham ilmu, maka sekalipun dia cuma 1 orang, maka terima menang wae. Orang terima ngalih. Karena saya yakin mesti saya kalah. Ya bener Mas ya. Mungkin orang di ilmu butuh wasal apa jenenge ngomong, terus ngejak diskusi awake dhewe, tetep awake dhewe mesti dianggap salah terus dan dia nggak bisa menerima kebenaran. Kenapa? Dia ngoyes pokoke pemene dia merasa duwe apa jenenge kekuasaan. Wis pokoke kowe iki salah. Malah nyalah-nyalah ki wong. Nah, akhir debat kursi terus. Maka kalau sudah orang kayak gini modalnya, itu biasanya untuk diajak diskusi untuk mencari kebenaran yang sebenarnya itu susah. Makanya kalau Imam Syafi'i, beliau serang gagas orang seperti ini, stok nih wae, menang wae, kok kesel dewi. Nah, saya pun juga pernah model kayak gini, sedang majelis taklim kayak gini, didebat sama seseorang. Nah, karena beliau itu juga masih awam sekali, mengetahui ilmu baru dari satu sisi. Tapi ngapunten wani debat apa tak sampai nih. Terus tak kandhani iki ya ora paham gitu kan. Akhirnya enggak rampung-rampung debat kusir. Bar kuwi apa aku debat karo uang lek apa jenenge baru mengenal Islam. Maka kalau sekiranya kita kasih tahu kok dia enggak mau, ya sudah, jangan dilayani debat itu, karena biasanya malah justru akan mengakibatkan hatinya sakit, dia tersinggung. Kalau udah hatinya tersinggung itu biasanya untuk menerima kebenaran akan susah, maka biarkan saja. Kalau ada orang yang menurut kita dia bisa lebih mengandani dia daripada kita, maka kita ajak orang lain. Nah, ini diantara macam yang pertama, yakni kufur akbar berupa mengingkari atau mendustakan rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, mendustakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini dan itu. Atau yakni orang-orang yang mengingkari atau mendustakan yakni tahrima al-muharramati al-zahirah al-mujma' ala tahrimiha. Mengingkari segala sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Contohnya yakni kasariqati wa syurbil khamri wa zina wa tabarruji wal ikhtilat bainar rijali wan nisa. Yakni keharaman mencuri, tapi malah justru dia mengingkari. Nyolong ora oleh. Ya ora apa-apa nyolong kuwi. Contoh itu kan ya. Maka jelas ini kafir dia. Secara umum dia kafir. Karena jelas ini adalah keharaman, kok malah justru dia mengatakan ini adalah rapopo. Kafir. Wa syurbil khamri, khamr enggak masalah, zina enggak apa-apa, tabarruj itu enggak apa-apa. Tabarruj itu Mas, masih kan lagi nikah kudu cidok tanya. Tabarruj itu Mas, tabarruj itu nek cara basa gampangane dandan Mas. Nah, tentunya Mas Andri di bojo dandan wae. Kandhanono Mas. Dandan, seneng aku dhewe sampe dandan, tapi gurung aku tok lho. Nah, jonggo tanggoku. Nah, lah piye tuku brambang ning pasane ora dandan kuwi dikira apa jenenge ora tau adus, padahal aku kan ya bojo anyarmu to Mas. Nah, bojo anyarmu wonge.
Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu. Dandan di sini pada hakikatnya enggak masalah, cuman untuk yakni apa? Pasangannya sendiri yang sudah sah otomatis Mas ya. Namanya dandan go pacari di tempat wisata. Alah, ya sekarang mulai. Nah, untuk suami sendiri. Kalau keluar nggak boleh, sudah biasa aja. Nek perlu ditutupi, tutupi. Walaupun rong adus ya, malah justru aman itu kan. Nah, pakai minor ini sudah begitu pakaiannya pakaian yang membuat laki-laki terpana. Wih model cak, apik men iki. Nah, maklir kayak apa jeneng rawang, rambutnya girap-girap ketok. Rambutnya girap-girap iki maksudnya rambutnya ting krepek ana ketok. Mergone apa? Ya ini jilbabe cilik. Nah, sehingga kadang saya lihat dari belakang itu wong wedok numpak pit motor jilbabe yakni segi 4 persegi to ya. Cilik, rambutnya jebromblok ketok ngono kan ya. Lah iki niat apa ora. Terus kadang itu bagian depannya itu masih kelihatan. Wong wedok itu kan biasanya pakai anu Mas, pakai penutup kecil bagiannya Pak. Jenenge Mas? Ciput. Kok mudeng banget Mas. Ciput itu kan. Aku malah mudengi basane apa. Nah, kadang kan enggak pakai ciput itu. Nah, sehingga dia itu mudah untuk tercopet sama orang. Nah, mudah terlihat sama orang-orang yang kayak gitu. Nah, sehingga kemudian di sini kelihatan rambutnya nyiput-nyiput jebombok gitu kan ya. Nah, ini termasuk membuka aurat kayak gini. Termasuk wanita yang berpakaian tapi telanjangnya seperti itu, Mas. Kata Imam An-Nawawi, yakni berpakaian sebagian tapi sebagian yang lain tidak dipakein. Artinya masih terbuka auratnya. Atau yakni jadi kalau orang menolak untuk tabarrujun itu maksudnya berdandan gitu ya. Mosok wong wedok ora oleh berdandan. Ya berdandan kok pemeneh anggere apa jenenge nah acara ibu-ibu ngono kuwi. Wong wedok saiki nek apa jenenge ora dandan ya, Mas. Pemeneh acara ibu-ibu mesti dipoyoki karo ibu-ibu liyane. Wih, Mbak iki 200 to. Kumpul karo apa jenenge bolo-bolo lho, wis 200 kaya ngono kuwi. Aku ya wis adus lho, Mbak. Tapi kok aku ora dandan. Ya mbok dandan ngono lho, padha dandan kabeh lho iki lho. Nah, lebih baik tinggalkan majelis seperti itu kalau kemudian cuma menjadikan sakit hati. Nah, tabarruj seperti itu. Dan modelnya bermacam-macam tabarruj itu ya. Pakaiannya sangat apa namanya menantang lah. Terus kemudian dia pakai itu tadi apa jenenge Mas, make upan lah dan lain sebagainya. Nah, rambutnya dawa kaya Mas Novan rapati oke tok ini. Nah, tapi yo enek wong wedok tapi rambutnya ndik biat kaya wong lanang Mas ya. Nah, bagaimana perempuan itu menyukur rambutnya itu boleh enggak? Nyukur rambutnya itu enggak apa-apa Mas, kalau cuma untuk merapikan. Yang penting ora plek padha wong lanang lumrahe. Nah, nenek wong wedok tapi plek biat rambutnya kaya wong lanang ngono kuwi, jan pendek biat cewekak biat itu kan. Nenek teman-teman. Nah, ini namanya yakni terkena ancaman dari Rasulullah la'anallahu al-mutabarrijati minan nisa'i birrijal. Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Wal ikhtilati bainar rijali wan nisa'i, atau orang yang mengingkari tentang ikhtilat. Ikhtilat ngertos nggih ikhtilat? Nah ini basa-basa ini kudune sampean mudeng Mas. Ikhtilat itu campur baur. Lah, ini di sekitar kita masih banyak campur baur pas sinuman. Wah, lek lanang nyonggol, lek wedok jikokne. Mas kurang munggah. Pramuga sampean kan ndek aku kan dhuwur. Untuk rene Mas. Engko terus kemudian kok pas apa jenenge padha sek-sekan siji njiko apa jenenge teh hangat, siji njiko apa jenenge sego sek-sekan. Walah mudeng sek-sekan ora Mas. Sek-sekane mudeng ora? Wis pokoke elah ngono lah padha tabrakan lah. Oh sak-sakan kuwi sak karepmu lah pokoke. Nah,
Kemudian kayak ini kan banyak, entah di sekolahan, entah itu di noman ya cara sekarang, atau di tempat pekerjaan kita itu. Bagaimana kalau di bis? Piye coba aja. Bis syariah, bis khusus ahwat, bis khusus ikhwan. Rapayu Mas apa coba ler apa jenenge? Saya mau pemenang saya enggak ada tuh kan. Modelnya sudah nge-grab, go-kart dan lain sebagainya. Sudah di motor dewi-dewi, di mobil dewi-dewi. Bis saya mau rapati payu kecuali bis perjalanan jauh. Teori ini saya mau wis jarang-jarang ya Mas. Pemenang sedang mulya. Jarang. Maka bagaimana kalau di bis, posisinya di bis atau di pesawat? Nah ini paling ngeri, bis jane ya ngeri. Pesawat itu wah aku pernah bisa numpak pesawat kaya kapok-kapok mergone ngopo kok muntahe. Mergone jan sumpek kan. Coba golek pesawat lek gede kaya ngopo coba ya? Kabeh sumpek kabeh to. Pesawat gede luwih gede daripada biasanya ya jarang itu ya modelnya segitu saja dan di dalam itu sumpek ramu kakak. Nah, dan mau nggak mau planet-planetan itu sudah susah. Maka ya ini kalau memang kita mau nggak mau ya harus di situ dan kita nggak bisa keluar daripadanya, minimal adalah hati kita menolak. Astagfirullah. Kok baik tuh Mas? Astagfirullah. Memandang ke kanan, margane ngono di mana di pesawat itu kan sudah dipelonto-pelonto. Diponto-ponto. Paham toh diponto-ponto? Sudah ditentukan tempat ini jenenge nomor apa jenenge? Nomor undian. Nomor apa karcis apa ya? Nomor kursi lah. Nomor kursi ini ditempati ini kan sudah. Madhep rono mbake. Rono ibuke. Maksudnya ki ibu-ibu madhep rene mbak-mbake. Lah ngono susah. Kayak momennya malah justru mbaknya mau maca Quran. Buah jo. Ya, akhirnya kan hadhihi fitnah. Ini fitnah ini. Soalnya saya pernah kayak gitu itu. Pas apa jenenge alhamdulillah jenenge cedak lek jenenge ya walaupun enggak deket banget pas dengan jendela ya. Artinya dekat jendela kan penak iso melihat. Oh kayak laut, oh iki enak ketek ngisor iki, nah sebagainya itu kan bisa, kan penak itu kan. Kebetulan saya di tempat yang kedua nggak begitu pas, lalai samenggu lah mbak yang harap ngerti kono, ngerti pemandangan, malah ngerti pipine, lah repot itu kan. Maksudnya tak ingin sih, malah ketok-ketok itu ya. Ngapa tuh masuk ngono kuwi barang, aku kurang ngopo, mah repot itu kan. Delalai teko ngisor. Ora kuwi, delalai teko ngisor. Biasane nek transit dhisik to. Transit ngono kuwi utawa delalai padha apa jenenge? Padha pesawate engko ganti pesawat engko biasane kan ning bandara dhisik itu kan. Delalai yo padha cedhake ngene kono. Maca Quran. Lah aduh maca Quran tibake salehah tenan iki. Wah. Ini kan jadi fitnah ya Mas Andri ya. Nah, ikhtilat dalam Islam itu sangat jelas sekali diharamkan. Apalagi Rasulullah pernah bersabda khususnya bagi mereka yang berdua-duaan. Jangankan yang berdua-duaan, yang bareng-bareng tapi campur baur itu aja penuh dengan fitnah. Apalagi yang berdua-duaan. Ketika kemudian kita ingkari hal itu, ora apa-apa ngono kuwi sepentingi ora duwe rasa apa-apa. Ya ora mungkin to, mesti duwe rasa mesti. Walaupun wis rabi anake papat sekalipun to. Iya Mas ya. Apa Mas? Mboten to. Nah, maka di sana fitnah itu sangat besar sekali. Sekalipun anaknya sudah berapa, namanya aja orang. Bahkan ada yang mengatakan masa puber bagi laki-laki itu ada dua masa. Satu masa di mana dia itu belum nikah, umurnya berapa belas tahun ya Mas? Remaja lah sekitar itu, remaja SMA itu masa puber. Dan kedua, masa puber kedua, kapan itu? Konon katanya sekitar masa usia 40-an tahun. Itu puber kedua. Nah, makanya jangan sok-sokan. Aku kan wis rampung masa puber kuwi. Aku pemenak wis rabi di anak.
jenengan jangan begitu, karena bisa jadi nanti Anda sudah merasa bosan dengan si dia, dan akhirnya di masa puber datang Anda kemudian betul-betul wis koyo girap-girap karo lek biasane wingi lho. Akhirnya iki mbok ngoco ngono lho. Koyo ngono lah, akhirnya kan malah repot itu kan. Kenapa? Kalau udah masa puber itu konon katanya, ini saya cuma menyambung lidah saja. Konon katanya kalau udah masa puber itu sudah berat. Harus sering-sering ketemu, harus sering-sering apa namanya? Piye Mas Ilham? Harus sering mendekat, bukan malah justru semakin ke sana semakin menjauh. Itu beda. Itu beda seperti pengantin baru terus kemudian dengan yakni pengantin yang sudah sekitar 5 tahun 6 tahun ke sana. Itu kelihatan sekali awalnya itu jenis dulang-dulangan pas awal nikah, bar kuwi jo dulang-dulangan toh sampai njaluk ngono lah kan begitu kan. Tapi nanti kalau sudah masa mendekati umur 40 tahun konon katanya justru harus semakin rekat. Karena kalau udah masa puber yang kedua sekitar masa 40 tahun itu nanti akan mulai benar-benar seperti kapal yang diombang-ambingkan oleh ombak itu. Bahteranya itu bisa karam bisa itu. Karena ketika itu masa pasangnya sedang pasang-pasangnya. Konon kata seperti itu. Makanya kebanyakan orang cerai itu di usia seperti itu. Konon katanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Atau orang yang mengingkari ayyungkira hilla al-mubahat al-zahirah. yakni sesuatu yang mubah justru kita ingkari. Contohnya yungkiru hilla ta'addudi az-zaujat, mengingkari halalnya poligami. Diingkari. Biasanya ibu-ibu biasanya poligami iki apa? Poligami iki haram. Kan kemana orang liberal ada yang bilang gitu kan, poligami itu haram karena nggak mungkin laki-laki itu bisa adil. Untuk menjawabnya sebenarnya gampang. Memang betul laki-laki itu susah untuk adil. Nggak ada manusia itu yang bisa adil 100% itu nggak ada. Karena memang manusia itu nggak sempurna. Nanti kenapa Rasulullah itu beliau bisa adil? Beliau berpoligami itu. Itu semua kembali kepada perempuan masing-masing sebenarnya, Mas. Kembali kepada perempuan masing-masing. Bagaimana mereka itu bisa menerima dengan sabar atau tidak, bisa qanaah atau tidak, bisa ikhlas menerima pasangannya, suaminya atau tidak. Kalau dia bisa menerima dengan ikhlas, maka sebenarnya keadilan itu akan bisa didapatkan. Walaupun sebenarnya pasti ada 1-2 waktu yang dimana diantara wanita-wanita yang dipoligami itu dia merasakan ketidakadilan. Tapi kalau dia bisa sabar, dia akan bisa merasakan suami saya mesti adil. Sakitipun pahami nggih. Maka kalau ada wanita mengatakan aku yakin nek jenenge poligami itu disyariatkan, karena poligami itu nggak mungkin bisa membawa keadilan dari beberapa orang yang dipoligami itu. Nah, orang yang seperti ini dia bisa kufur, bisa. Kalau memang merasa tidak mampu, ya sudah katakan saja, Mas aku urung mampu Mas nek sampean poligami. Ojo ya. Nah gitu saja. Jangan kemudian malah justru kemana-mana. Aku ora percaya Mas apa jenenge poligami itu halal, mubah, ora percaya. Mergone sampean lho cek koyo ngono. Ngopeni aku brabak koyo ngono kok. Arep poligami. Aku ora percaya nek poligami kuwi apa jenenge diolehke. Lah kayak gini kan sebenarnya awalnya bisa menerima untuk kemudian merasa dia tidak mampu, tapi kemudian membawa-bawa poligami itu tidak disyariatkan ini loh. Ini yang menjadikan dia bisa kufur. Maka kalau merasa tidak mampu katakan sejujurnya. Ayung kira wujuba wajibin minal wajibati al mujma' 'alaiha ijma'an qat'iyyan. Mengingkari kewajiban-kewajiban yang jelas-jelas wajib, seperti kewajiban rukun-rukun Islam itu dan sebagainya. Tadi sudah. Nah, ini penjelasan yang pertama. Macam pertama daripada kufur akbar, kufur besar. Terus kemudian ada kufrus syakki wal dhanni, kufurnya orang yang ragu. Orang yang meragukan tentang Rabb kita. Kalau memang Allah itu ada. Kalau memang Allah itu
ada. Dan kalau memang Allah itu maha baik, kenapa satu penduduk ini dibinasakan semua, tidak ada satu pun yang tersisa? Padahal saya menjadi saksi bahwasanya ada dari sekian orang yang ada dalam satu penduduk itu, saya menjadi saksi bahwa si fulan dia itu sebagai orang beriman, dia aktif dalam beribadah, dia juga tidak neko-neko. Tapi kenapa dia itu enggak diselamatkan oleh Allah? Akhirnya dia ragu, Allah itu jangan-jangan enek apa ora. Nah, bisa dipahami ya. Maka orang yang kayak gini bisa kufur, bisa meragukan ketuhanan Allah, meragukan yakni kerasulan Nabi Muhammad. Muhammad itu bener-bener nabi apa ora toh? Mosok cah cilik dinikahi ngono lho. Umur Aisyah dinikahi umur berapa toh? Umur berapa? 9 tahun. 14. Di antara itu ya, kalau nggak salah 12 tahun. Dinikahi umur 12 tahun ini berarti ini cara saiki SD Mas ya, kelas 6 SD kan. Aku ora percaya Nabi Muhammad katanya itu membawa keteladanan yang baik, bahwasanya akhlaknya itu sangat baik sekali. Tapi kok nikahi cah cilik koyo ngono gitu. Apalagi ke istrine banyak banget, kayak lucune umate gur papat tok lek diolehke. Tapi dhek dhewe akeh biyanget bojone Nabi Muhammad piro? Sampai 11. Iki ora adil ini jenenge. Kudune nek memang apa jenenge ngelarang umate lebih dari 4 gur papat tok maksimal, kudune dhek ya papat, tapi kok ora adil ini. Nah, ada kemudian orang yang meragukan. Ini bisa kufur, bisa meragukan yakni kenabian beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu memang betul di usia sekitar 12 tahun beliau dinikahin sama Nabi Muhammad. Tapi ingat apa namanya? Kebiasaan atau istilahnya apa ya? Masa pubernya orang dulu dengan sekarang itu beda. Kalau sekarang itu 12 tahun itu belum layak untuk dinikahi. Ya umur 16 tahun lah setidaknya baru layak, baru pantas dinikahi. Betul enggak? Iya teman ya. Mas Suhaib ini kapan nikahmu? Umur piro? 20. Germone sampean ya 20. Mau 21. Tenan toh? Oh, alhamdulillah. Ora apa-apa. Jos malah iso bimbing jenengan kok. Wah, malah kebalik gak. Nah, ketika hari ini layaknya seorang perempuan dinikah itu adalah sekitar ya wis lulus SMP lah. Betul ya? Lulus SMP sekitar 16 tahun. Tapi zaman Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan sekarang. Seorang wanita itu sudah pantas dinikahi itu ketika 12 tahun itu sudah pantas dinikahi. Makanya tidak ada satu riwayat pun dari para sahabat yang mengingkari beliau. Dalam menikahi Aisyah itu enggak ada yang mengingkari. Istilahnya mencela daripada perbuatan Nabi Muhammad di dalam menikahi Aisyah di usia segitu itu enggak ada satupun sahabat. Jangankan sahabat yang beriman, orang-orang kafir pun enggak ada yang mencela beliau gara-gara beliau menikahi wanita segitu. Itu artinya memang pantasnya seorang perempuan ketika 12 tahun itu sudah pantas untuk dinikahi. Berbeda dengan kondisi sekarang, 12 tahun itu belum pantas, paling enggak 16 tahun. Setiap masa itu berbeda-beda kepantasan seseorang itu menikah. Dan ada lagi yang menyebutkan karena ketika itu walaupun 12 tahun beliau sudah termasuk secara fisik sudah besar. Meneh Arab. Sampeyan karo wong wedok wong Arab dhuwur wong wedok Arab kok. Paham ora, Mas? Nah, sampeyan gur disikut tok nglempang lah iso saja. Ke Arab ngerabi wong Suriah. Nah, rekan-rekan semuanya, jadi alasannya begitu. Kalau ada yang mengatakan, karena ini sering banget ya, ini sering banget yang menjadi alasan daripada orang-orang Barat, khususnya orang-orang kafir, Kristen dan sebagainya itu untuk menyatakan Muhammad tidak layak menjadi nabi. Muhammad itu pendusta. Karena dia menikahi wanita yang masih kecil itu dan benar-benar ya ini tidak manusiawi, bilangnya begitu. Padahal setiap masa itu berbeda-beda. Kepantasan seseorang untuk
menikah khususnya perempuan. Nah, adapun yakni istri beliau banyak sekali, sedangkan kita cuma dibatasi berapa? Maksimal 4. Beliau sampai 11. Kenapa demikian? Kita tahu pada saat itu peperangan itu sering banget terjadi, betul nggih? Dan para suami-suami mereka itu banyak yang syahid. Namanya perempuan itu kalau sebelumnya sudah menikah, apalagi sudah punya anak beberapa, anak banyak, itu kalau nggak punya suaminya meninggal, nelongso apa ora Mas akeh? Nah, nelangsa apa enggak? Merana kan? Sangat-sangat nelongso banget, merana sekali. Ditinggalkan suaminya, sudah begitu anaknya masih kecil-kecil. Maka karena alasan itu beliau Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk menikahi mereka. Sampai total ada 11. Itu pun tidak dalam satu waktu semua 11 itu hidup semua. Enggak. Khadijah meninggal baru kemudian menikahi Aisyah. Modelnya kan begitu. Tidak dalam satu waktu. Maka kalau kalian itu menikah sampai 8 wanita pun enggak masalah. Paham Rama? Paham Rama? Sepenting si sini meninggal. Tapi nek wong lu langsung mbok ro apa mbok masal ngono kuwi ya. Ora mumet we. Waktu dolanmu ilang. Betul Mas ya? Dolan bareng-bareng Ustaz. Ya ora apa-apa. Omahmu gawanan. Nah, jadi kemudian gara-gara ini kita ragukan kenabian beliau menjadikan kita bisa kufur. Atau meragukan Al-Qur'an. Justru kita harus meragukan itu Injil maupun Yahudi itu. Jangan kedah tahu, harus tahu. Injil itu antara satu Injil dengan Injil yang lain berbeda-beda. Ada Injil Matius, ada Injil Barnabas, ada model Injil ini, Injil itu. Dan setiap Injil itu ditulis oleh siapa mu'alifnya. Mu'alif itu adalah yang menulis, yang menyusun Injil itu. Ada orang namanya Matius, menyusunlah dia Injil. Dan kemudian terkenal Injil yang dia tulis dengan Injil Matius. Paham sampai sini? Dan antara satu Injil dengan Injil yang lain itu sering terjadi kontradiktif. Kemarin bahkan ada satu apa itu namanya? Ada seorang wanita, dia masuk Islam yang sebelumnya Kristen. Dia meragukan kekristenannya. Dia bilang begini. Dia mengaku bahwasanya di dalam Injil itu yakni disebutkan sebenarnya bahwasanya babi itu adalah haram. Tetapi nanti di Injil yang lain dikatakan apa? Halal. Alasannya ini perjanjian lama dan ini perjanjian baru. Sedangkan kita memakai yang baru. Kok orang genah ngono itu? Kitab suci loh. Berarti nek ngono kan tidak lagi suci berarti. Nek dari kitab suci berarti semenjak awal muncul sampai seterusnya tetap akan suci. Tapi kok masa ada perjanjian lama, perjanjian baru? Iki kaya fatwane Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Yani fatwa lama dan fatwa baru. Itu pun sah-sah saja karena namanya ulama, mereka bukan nabi. Maka enggak ada itu Al-Qur'an versi lama, versi baru enggak ada. Jangankan Al-Qur'an, hadis versi lama, versi baru enggak ada. Yang ada hadis itu dari dulu ya sama. Hanya saya ulama berbeda pendapat terkadang ini hadis ini sahih atau dhaif. Ada yang mengatakan kadang ini dianggap oleh ulama itu sahih tapi dianggap oleh ulama yang lain dhaif. Itu maklum biasa. Kitab suci yuk ada perjanjian lama, perjanjian baru. Makanya gara-gara ini kemudian kemarin ada seorang mbak-mbak masuk Islam. Karena dia tahu Al-Qur'an dari dulu sampai sekarang sama.